warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahasa Indonesia. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar meskipun terhalang oleh jarak. Jumpa kembali dengan saya Ibu Iftitah dalam kelas Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari teks cerita fantasi. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering menonton film di televisi. Bisa saja salah satu film yang kalian tonton termasuk ke dalam jenis cerita fantasi. Contohnya, ada Doraemon, Harry Potter, Transformers, dan masih banyak yang lainnya. Lalu, apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah cerita yang bersifat imajinatif atau hayalan. Tokoh dan konflik dalam cerita fantasi tidak realistis, bahkan terkesan dilebih-lebihkan. Contohnya, dalam film Harry Potter, di mana tokohnya bisa menggunakan sihir. Padahal, tidak ada sihir dalam dunia nyata. Lalu, bagaimana kita bisa membedakan cerita fantasi dengan cerita yang lain? Maka, kita harus paham ciri-ciri cerita fantasi. Ada 6 ciri-ciri cerita fantasi yang harus kita pahami. Yang pertama, adalah adanya keanehan atau keajaiban yang tidak ditemukan dalam kehidupan nyata. Contohnya, ada benda mati yang memiliki kekuatan magic dan ada hewan yang bisa berbicara dengan manusia. Ciri yang kedua adalah ide cerita yang bersifat terbuka. Artinya, ide cerita penulis tidak dibatasi oleh dunia nyata. Selalu ada kejadian di luar nalar yang bisa masuk dalam teks cerita fantasi. Ciri yang ketiga adalah latar yang bisa menembus ruang dan waktu. Cerita fantasi bisa menggunakan latar apapun, bahkan latar yang tidak ada di dalam dunia nyata. Latar dalam cerita fantasi juga bisa menembus ruang dan waktu. Contohnya, dalam film Doraemon ada mesin waktu yang bisa membawa tokohnya menuju masa depan dan masa lampau. Berikutnya, ciri yang keempat adalah adanya keunikan tokoh. Tokoh dalam cerita fantasi biasanya memiliki kekuatan super. Contohnya, ada tokoh yang bisa menghilang dan juga ada tokoh yang bisa membaca pikiran orang lain. Berikutnya, ciri yang kelima adalah sifat cerita fantasi yang hanya fiktif semata. Meskipun dalam cerita fantasi ada realitas, tetap saja sifatnya selalu dilebih-lebihkan dan tidak ada dalam kehidupan nyata. Ciri yang terakhir ada pada penggunaan bahasanya. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi bersifat variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Nah, anak-anak, itu tadi ke-6 ciri teks cerita fantasi. Semoga kalian bisa paham ya. Agar kalian lebih paham, berikutnya kalian harus menyaksikan video yang akan Ibu tayangkan. Lalu, ada beberapa hal yang harus kalian temukan. Yang pertama adalah peristiwa aneh atau peristiwa ajaib yang ada di dalam cerita. Yang kedua, keunikan tokoh. Dan yang ketiga adalah latar yang digunakan. Selamat mencoba!
Bagaimana? Apakah kalian bisa menemukan peristiwa aneh, tokoh unik, dan latar dalam cerita? Kalau sudah, silahkan kalian bandingkan jawaban kalian dengan jawaban yang sudah Ibu sediakan. Nah, anak-anak yang baik, demikian pembelajaran kita mengenai teks cerita fantasi. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa membuat kalian paham ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.